waliyatut tasmiyah dan tasyakuran Pondok Pesantren Panembahan Sunan Gunung Jati ya. Putra apa putri, Bau? Putri. Ya. Mugi-mugi menjadi putri yang salehah, membanggakan orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga putra-putri kula panjenengan sedaya mugi-mugi menjadi putra-putri ingkang saleh dan salehah. Yang belum dikaruniai keturunan semoga lekas atau segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi dalam Maulid itu diceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nggih kados panjenengan sedaya dilahirkan oleh seorang ibu bernama Sayyidah Aminah. Cuman mungkin bedanya kalau Nabi Muhammad itu ketika ibunya mengandung merasa ringan. Tadi dalam Maulid dikatakan la tajidullahu thiqala wa la tashku minhu alamu wala ilala. Ini Sayyidah Aminah mengandung makhluk paling mulia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mengandungnya terasa ringan. La tajidullahu thiqala, tidak merasakan beban sama sekali, tidak merasa berat sama sekali. Yang mana ditemui pada umumnya ketika ibu mengandung itu, apalagi di tri semester pertama itu sangat berat sekali. Begitu juga sampai menjelang melahirkan itu pada umumnya itu merasa berat sekali, merasa begah dan lain sebagainya. Panjenengan semua yang sudah punya anak, yang sudah punya istri pasti tahu itu. Bagaimana seorang istri ketika mengandung itu terasa berat. Banyak hal yang harus dirasakan, ya memang seperti itu. Tetapi khusus Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajidu lahu thiqala. Istimewa khusus. Bahkan wala tashku minhu alama wala ilala. Sayyidah Aminah tidak pernah mengeluh, tidak pernah pada umumnya ibu-ibu itu kalau mengandung ada muntah-muntah, ada apa lagi? Ada apa? Oh, kalau nyidam itu enak, Pak. Yang sedih-sedih, yang susah-susah. Biasanya muntah-muntah, kemudian kembung, asam lambung dan berbagai macam. Panjenengan semuanya udah tahu. Tapi Sayyidah Aminah itu tidak pernah mengeluh. Wala tashku minhu alama wala illala. Sallu ala nabi. Dan juga Nabi Muhammad itu istimewa ketika dilahirkan tadi, maktunan makhulan maktu as-surah. Lek panjenengan semua ini kan termasuk kula lan panjenengan sedaya ini lahir ya lahir saja, belum disunat baik yang putra ataupun yang putri. Makanya nanti setelah waliyatut tasmiyah ini biasanya berapa tahun kemudian itu ada namanya khitanan. Sampun dikitan dereng? Belum ya? Biasanya kalau perempuan di awal-awal sih biasanya. Itu di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut hampir semua ulama baik laki-laki atau perempuan itu ada khitan. Cuman kalau laki-laki itu wajib, kalau perempuan ada perkhilafan. Apa? Khitan. Tetapi kalau Nabi Muhammad khusus lahir langsung makhtunan, sudah dikhitan dari sananya. Makhtunan, makhulan, maktu as-surah. Sudah celaan. Wis langsung ganteng wis. Lek biasanya bayi itu kan ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja, nanti pas gede jadi ganteng. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir langsung ganteng. Tidak perlu skincare atau apa itu sekarang gitu ya. Makhulan langsung udah cakep, langsung ganteng. Maktu as-surah. Pada umumnya bayi itu karena itu kan gabung dengan plasenta udel.
Udel bahasa Jawa ini apa Pak? Ya udel, pusar. Kalau pusar kan pusarnya, udel itu. Udel itu kan ada pusarnya. Nah itu biasanya nunggu sekitar sepasar itu baru dipotong. Cuman kalau Nabi Muhammad itu sudah langsung terpotong, maktu as-surrah. Pusarnya sudah langsung terpotong. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dari sananya, memang Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, manusia tetapi tidak sama pada umumnya, manusia pada umumnya punya kekhususan. Bahkan sejak kecil ya, itu sebelum diangkat sebagai nabi tadi dikatakan punya irhasat, punya tanda-tanda, punya keistimewaan yang mana itu tidak dimiliki oleh seorang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kula panjenengan semuanya ini terkhusus Ustadz Ramadan ya, diberi rizki, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Itu Nabi Muhammad dawuh sebenarnya anak itu dilahirkan secara fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi pada dasarnya itu anak itu tidak ada, anak nakal itu tidak ada. Kenapa? Anak lahir gak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, anak lahir tidak tahu apa ketika lahir di dunia, nggak bisa dikatakan anak nakal. Lah bagaimana kok bisa ada anak nakal, anak rajin, anak sregep, anak males itu dari mana? Itu terpengaruh atau tergantung bagaimana mengasuh, tergantung bagaimana ngomong, yang disebut di sini fa'abawahu, bapak dan ibunya. Bukan ibunya saja, tetapi bapak dan ibunya, fa'abawahu. Ya. Jadi nggak ada istilah anak nakal. Kalau anak kok nakal, yang perlu dikoreksi bukan disalahkan orang tuanya. Bagaimana saya mendidik, bagaimana saya mengarahkan. Kenapa? Karena anak itu tidak tahu apa-apa. Kecil lahir cepret tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu, bahkan warna aja tidak tahu, lor kidul ngalor tidak tahu sama sekali. Jadi anak itu nanti tumbuh itu tergantung lingkungannya, tergantung bagaimana kedua orang tuanya mendidik, bagaimana kedua orang tuanya bersikap, bagaimana kedua orang tuanya mengarahkan. Kenapa? Anak-anak ini masih kosong soalnya, masih fitrah itu tadi. Ya, masih fitrah. Cuman bahayanya kadang itu kita itu sebagai orang tua punya kebiasaan macam-macam, punya kebiasaan bagus ya banyak. Cuman di kita itu kadang punya kebiasaan yang mungkin tidak bagus atau jelek. Nah ini anak kita kalau ngikuti semuanya sih nggak apa-apa. Kalau yang diikuti yang buruknya saja ini. Anak saya ini misal contoh ya, saya apa dia ikut. Ini bahaya ini kalau saya lagi melakukan hal-hal yang tidak patut misalkan, dia pasti ikut. Yang ditiru siapa? Orang terdekatnya saya, orang terdekatnya ibunya saya. Ya kurang lebih yang ditiru ya orang-orang terdekatnya. Makanya dalam hadis tadi fa'abawahu, yang bertanggung jawab penuh itu adalah kedua orang tua. Sampai nanti masa balik baru lepas itu. Ya, baru lepas. Bahkan Nabi Muhammad itu saking perhatiannya bagaimana cara mendidik anak. Itu bagaimana nanti kalau umur 7 tahun, bagaimana umur 10 tahun, itu semuanya diarahkan. Bagaimana anak ini menjadi orang yang beriman, bagaimana anak ini menjadi anak-anak yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak umur 7 tahun sudah diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 7 tahun diwaris sholat, Pak. Kalau ndak wis tutuk mangsane, memang usia taklif atau kita ini sebagai manusia dapat taklif atau beban dari Gusti Allah itu ketika balik.
Cuman kalau sejak kecil tidak pernah diajari sholat, tidak pernah diajak puasa, mungkin tidak ketika nanti umur 15 tahun tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba rajin puasa, mungkin tidak itu. Sebelumnya nggak pernah dikenalkan sama sekali. Makanya sejak umur 7 tahun itu sudah diajarkan sholat. Ini banyak yang mondok ini anak-anak kecil SD, ada anak SD juga, anak SD, SMP, itu semuanya ya dalam rangka supaya terbiasa. Karena pendidikan ini sebenarnya ya pembiasaan. Sejak umur 7 tahun diajak sholat, 10 tahun kok ijak angel, lah ini ada solusinya nanti. Karena kalau sudah 10 tahun ini sudah mendekati balik. Kalau sudah balik kena taklif dia. Makanya sejak kecil diarahkan. Ya, itu cara mendidik anak. Kula panjenengan semua mendapat amanah anak didik ataupun anak asuh atau santri, itu kurang lebih cara mendidiknya sama. Cara mendidiknya siapa? Siapa yang mereka tiru? Ya kita. Kok bisa ditiru? Karena yang mereka kenal ya kita. Makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati dan selalu mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, terlebih hal-hal wajibat, yaitu tentang sholat. Ini harus dibiasakan sejak kecil. Kalau tiba-tiba dia sudah dewasa, ini hampir mustahil ya tiba-tiba rajin sholat. Semoga kita semua termasuk mendapat rezeki anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh kepada kita. Dan semoga Ustadz Ramadan ya, ini kesunahan mendoakan sebenarnya kalau ada yang punya anak itu semoga nanti anaknya menjadi anak yang bisa birrul walidain kepada orang tuanya, amin ya robbal alamin. Dan juga semua anak-anak kita patuh atau bir pada kita semua, dan nanti bisa membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.